Jadi memang Quran sendiri menyatakan perangilah dan bunuhlah, ya. Dan yang diperangi dan dibunuh itu adalah orang kafir. Orang kafir. Yang di sana definisi kafir itu adalah orang yang tidak berserah diri pada Islam, orang yang tidak menyerah pada Islam. Kalau orang bukan Islam itu masuk dalam kategori kafir nggak? Iya. Kalau dalam terminologi Islam ya, orang kafir itu adalah non-Islam. Jadi dengan kata lain sebetulnya Quran memerintahkan umat Islam untuk memerangi orang non-Islam. Benarkah ada ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk menyerang non-Muslim? Saya Fazil Iman. Selamat datang di Sekolah Tafsir. Saya akan merujuk kepada buku berjudul Mafhumul Jihad fil Islam, karya Syekh Al-Azhar Ahmad Tayyib. Beliau menulis, alasan berperang adalah permusuhan, bukan kekafiran. Ada bukti-bukti dalil maupun sejarah yang menunjukkan bahwa peperangan yang terjadi antara pasukan Islam dengan kafir bukan karena kafirnya, tetapi karena permusuhannya kepada Islam. Yang pertama, bukti rasional. Ada hadis yang melarang membunuh orang-orang tertentu ketika perang. Jangan kalian membunuh orang tua renta, anak kecil, dan perempuan. Kalau Islam memerintah untuk memerangi orang kafir karena status agamanya, Nabi tidak akan melarang membunuh orang-orang ini. Kedua, bukti sejarah. Peperangan besar yang dipimpin Nabi mayoritas berada di wilayah Madinah dan sekitarnya, seperti Perang Badar, Uhud, dan Khandaq. Ini bukti bahwa umat Islam yang diserang lalu melawan. Bukti lain, ketika pasukan Islam berhasil menguasai Makkah kembali, apakah Nabi lalu membunuh semua kafir Makkah? Tidak. Justru Nabi berkata, pergilah, kalian bebas. Bukti paling nyata adalah komentar Nabi kepada negeri Habasyah. Biarkanlah negeri Habasyah selama mereka membiarkan kalian. Kalau benar Al-Quran memerintah untuk menyerang non-Muslim karena menolak masuk Islam, maka pasti negara pertama yang akan diserang adalah Habasyah yang mayoritas Kristen, karena letaknya paling dekat. Biar tidak salah paham, mari kita baca ayat-ayat Quran tentang perintah perang. Telah diizinkan perang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Jadi, perintah Al-Quran jelas, perang itu ketika kita diperangi. Dalam ayat lain, perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Tetapi, janganlah kamu melampaui batas. Jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kamu kepada perdamaian juga. Ayat-ayat ini juga dipertegas dengan hadis Nabi, barang siapa yang membenci Islam, baik dari kalangan Yahudi atau Nasrani, dia tidak berhak untuk dipaksa berpindah dari agamanya. Kalau mereka bilang Al-Quran memerintah untuk membunuh non-Muslim karena menolak masuk Islam, kira-kira mereka punya lukis sejarah nggak ya?